Shalom, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kelompok-kelompok sosial. Jadi, namun sebelumnya kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adelina Nduru. Nama saya Melina Nduru. Nama saya Eldin Laia. Nama saya Boyke Pakpahat. Baik, kami akan membacakan hasil presentasi kami dari latar belakang yang akan dibacakan oleh Melina Nduru. Saya persilakan. Mempresentasikan hasil diskusi kami latar belakang. Manusia sebagai makhluk sosial pasti melakukan dan membutuhkan interaksi sosial dengan orang lain karena dalam kehidupan ini mustahil bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam interaksi yang terjadi di masyarakat tersebut secara sengaja maupun tidak sengaja akan membentuk kelompok sosial yang terkecil seperti keluarga sampai dengan kelompok sosial yang kompleks. Kelompok sosial adalah kesatuan manusia yang hidup bersama antar individu dengan kelompok dan antar kelompok dengan kelompok. Contohnya, dosen mengajar yang merupakan contoh kelompok sosial antar individu dan dengan kelompok. Kelompok sosial dapat berupa kelompok sosial primer dan kelompok sosial sekunder. Sedangkan komunikasi sosial dapat secara langsung maupun tidak langsung. Kelompok sosial primer dengan hubungan langsung apabila tanpa melalui perantaraan, misalnya untuk mengenal lebih jauh dari kelompok primer. Dapat kita lihat yaitu pada keluarga, sedangkan kelompok sosial primer adalah kelompok besar yang didasarkan pada kepentingan yang berbeda. Proses yang membentuk terjadinya kelompok sosial meliputi faktor pendorong timbulnya kelompok sosial dan dasar pembentukan kelompok sosial. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan pengertian tentang kelompok sosial. Manusia adalah makhluk yang individu yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dengan manusia lain. Sebagai akibat dari hubungan yang terjadi di antara individu manusia, kemudian lahirnya kelompok-kelompok sosial grup yang dilandasi oleh kesamaan kepentingan bersama. Kelompok atau grup adalah kumpulan dari individu yang berinteraksi satu sama lain. Pada umumnya, meningkatkan hubungan antar individu atau bisa saja untuk keduanya. Sebuah kelompok suatu waktu dibedakan secara kolektif. Sekumpulan orang yang memiliki kesamaan dalam aktivitas umumnya, namun dengan arah interaksi terkecil. Berikut adalah definisi kelompok sosial menurut beberapa ahli. 1. Menurut Soejono Soekarto, kelompok adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. 2. Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hood, istilah kelompok sosial diartikan sebagai kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Nomor 3, menurut George Thomas, kelompok adalah kumpulan individu yang melakukan kegiatan
toleransi, dan memiliki perasaan untuk membentuk suatu keseluruhan yang terorganisasi dan berhubungan secara timbal balik. Baik, akan dilanjutkan oleh Kak Eldi. Kepada Kak Eldi dipersilakan. Terima kasih buat teman kami Kak Meli. Jadi saya mau menjelaskan tentang syarat terbentuknya kelompok sosial. Di antaranya ada satu, setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagai dari kelompok yang bersangkutan. Dan nomor dua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota lain. Nomor tiga, terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor tadi dapat merupakan nasib sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Bagian nomor 4, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Adapun syarat-syarat terbentuk kelompok sosial menurut Baron dan Birni, diantaranya yaitu interaksi anggota-anggota seharusnya berinteraksi sama dengan yang lain, dan interdependen. Apa yang terjadi pada seorang anggota akan mempengaruhi perilaku anggota yang lain. Dan berikutnya, stabil. Hubungan yang paling tidak ada lamanya waktu yang berarti, atau biasanya minggu atau per bulan dan per tahun. Dan berikutnya, tujuan yang dibagi. Beberapa tujuan bersifat umum bagi semua anggota. Dan struktur, fungsi tiap anggota harus memiliki beberapa macam struktur, sehingga mereka memiliki set peran. Persepsi, anggota harus merasakan diri mereka sebagai bagian dari kelompok. Dan di sini juga saya mau menjelaskan bagaimana ciri-ciri kelompok sosial. Ada beberapa di bawah ini yang harus kita jelaskan, yaitu terdapat dorongan atau motif yang sama antara individu satu dengan yang lain. Berikutnya, terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu satu dengan yang lain berdasarkan rasa dan kecakapan yang berbeda-beda antara individu yang terlibat di dalamnya. Berikutnya, adanya penegasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peranan-peranan dan kedudukan masing-masing. Berikutnya, adanya peneguhan norma, pedoman, tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dalam kegiatan anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang ada. Adanya pergerakan yang dinamik. Sampai di sini saya penjelasan tentang faktor-faktor dan ciri-ciri kelompok sosial. Dan sekarang akan dilanjutkan oleh teman kami, Boyke Pak Pahan. Baik, terima kasih Kak Eldin. Saya akan melanjutkannya. D. Faktor-faktor terjadinya kelompok sosial. Bergabung dengan sebuah kelompok merupakan suatu yang murni dari diri sendiri atau juga secara kebetulan. Misalnya seseorang terakil dalam keluarga tertentu, namun ada juga yang merupakan sebuah pilihan. Dua faktor utama yang tampaknya mengarahkan pilihan tersebut adalah kedekatan dan kesamaan. Yang pertama, kedekatan. Pengaruh tingkat kedekatan atau kedekatan geografis terhadap keterlibatan seseorang dalam sebuah kelompok tidak bisa diukur. Kita membentuk kelompok bermain dengan orang-orang di sekitar kita. Kita bergabung dengan kelompok kegiatan sosial lokal.
Kelompok tersusun atas individu-individu yang saling berinteraksi. Semakin dekat jarak geografis antara dua orang, semakin mungkin mereka saling melihat, berbicara, dan bersosialisasi. Singkatnya, kedekatan fisik meningkatkan peluang interaksi dan bentuk kegiatan bersama yang memungkinkan terbentuknya kelompok sosial. Jadi, kedekatan menumbuhkan interaksi yang memainkan peranan penting terhadap terbentuknya kelompok pertemanan. 2. Kesamaan. Pembentukan kelompok sosial tidak hanya tergantung pada kedekatan fisik, tetapi juga kesamaan di antara anggota-anggotanya. Sudah menjadi kebiasaan, orang lebih suka berhubungan dengan orang yang memiliki kesamaan. Kesamaan yang dimaksud adalah kesamaan minat, kepercayaan, nilai, usia, tingkat intelijensi, atau karakter personal lain. Kesamaan juga merupakan faktor utama dalam memilih calon pasangan untuk membentuk kelompok sosial yang disebut keluarga. Dasar pembentukan kelompok sosial. 1. Kesatuan genealogis atau faktor keturunan. 2. Kesatuan religius. 3. Kesatuan teritorial atau community. 4. Kesatuan kepentingan atau asosiasi. F akan dilanjutkan oleh saudari Adelina Endur. Nanti ya. Baik, saya akan melanjutkan tentang macam-macam kelompok sosial. Yang pertama, kelompok sosial yang teratur, yaitu kelompok primer. Kelompok primer merupakan yang merujuk pada kelompok kecil yang memiliki ciri bersifat intimitas, asosiasi, tatap muka, dan kerjasama. Kelompok primer merupakan kelompok yang anggota-anggotanya sering berhadapan muka dan saling mengenal dari dekat, dan karena itu hubungannya lebih erat. Yang kedua, kelompok sekunder. Kelompok sekunder merupakan kelompok yang merujuk pada sebuah kelompok formal, imersonal yang memiliki sedikit kedekatan sosial. Interaksi kelompok sekunder terdiri atas saling hubungan yang tidak langsung dan kurang bersifat kekeluargaan. Hubungan-hubungan kelompok sekunder biasanya lebih bersifat objektif. Peranan atau fungsi kelompok sekunder dalam kehidupan manusia adalah untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat dengan bersama, secara objektif dan rasional. Yang ketiga, kelompok dalam atau in-group. Kelompok dalam merupakan bentuk kesadaran seseorang tentang identitas dirinya dalam suatu kelompok, misalnya keluarga, negara, dan profesiku. Kataku dalam pernyataan tersebut menunjukkan seseorang merasa menjadi bagian dalam kelompok. Yang keempat, kelompok luar atau outgroup. Dalam kelompok keluar, seseorang dapat merasa bahwa dirinya bukan bagian dari suatu kelompok. Outgroup dapat berubah in-group karena adanya kontak dan komunikasi yang memungkinkan interaksi sosial antar kelompok atau antar individu terjalin dengan baik, sehingga muncul rasa simpati. Yang kelima, kelompok formal. Kelompok formal adalah kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara anggota-anggotanya. Hubungan antara anggota berlangsung secara terkoordinasi melalui usaha-usaha untuk mencapai tujuan berdasarkan bagian-bagian organisasi
yang bersifat spesialisasi, kegiatannya didasarkan pada aturan-aturan yang sebelumnya. Sudah ditentukan, organisasi biasanya ditegaskan pada landasan mekanisme administratif. Staf administratif bertanggung jawab memelihara organisasi dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan organisasi. Contohnya, unit kepolisian, lalu lintas, terdiri atas bagian-bagian, yaitu bagian administrasi, lapangan atau patroli, logistik, pembinaan atau penyuluhan. Yang ke-6, kelompok informal merupakan suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi daya tarik dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Keanggotaan kelompok biasanya tidak teratur dan keanggotaan ditentukan oleh daya tarik bersama dari individu dan kelompok. Kelompok ini terjadi pembagian tugas yang jelas, tapi bersifat informal dan hanya berdasarkan kekeluargaan dan simpati. Misalnya, kelompok arisan dan sebagainya. Yang ke-7, paguyuban atau Gemeinschaft merupakan bentuk kehidupan bersama di mana para anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang memang telah dikodratkan. Hubungan seperti ini dapat dijumpai dalam keluarga, kelompok kekeluargaan, rukun tetangga, dan lain-lain. Yang ke-8, patembayan atau Gesellschaft berupa ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, bersifat imajiner dan strukturnya bersifat mekanis sebagaimana terdapat di dalam mesin. Ia bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka. Contohnya, ikatan antar pedagang, organisasi dalam suatu pabrik dan lain-lain. Yang ke-9, membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Yang ke-10, referensi group ialah kelompok-kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang atau bukan anggota kelompok tersebut untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Yang ke-11, kelompok okupasional adalah kelompok yang muncul karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan, di mana kelompok ini timbul karena anggotanya memiliki pekerjaan yang sejenis. Contohnya kelompok profesi seperti Asosiasi Sarjana Farmasi, Ikatan Dokter Indonesia, dan lain-lain. Yang ke-12, kelompok volunteer. Orang yang mempunyai kepentingan yang sama namun tidak mendapat perhatian dari masyarakat, kelompok ini dapat memenuhi kepentingan-kepentingan anggotanya secara individual tanpa mengganggu kepentingan masyarakat secara umum. Terjadinya kelompok volunteer karena beberapa hal antara lain kebutuhan sandang dan pangan, kebutuhan keselamatan jiwa dan raga, kebutuhan akan harga diri, kebutuhan untuk dapat mengembangkan potensi diri, kebutuhan akan kasih sayang. Jadi, kelompok menyimpulkan bahwa seperti telah disebutkan bahwa pembahasan masalah ini bertujuan untuk membantu masyarakat supaya lebih memahami arti kelompok sosial secara utuh atau tidak secara parsial. Pembahasan pada makalah salah satunya menerangkan bahwa kelompok sosial merupakan himpunan manusia yang saling hidup bersama dan menjalani saling ketergantungan dengan sadar dan tolong-menolong.
Dari arti ini saja jelas bahwa manusia akan memerlukan bantuan orang lain dalam menjalani kehidupan sosial. Kasus yang kami ambil sebagai latar belakang pembuatan makalah ini merupakan satu bentuk tolong-menolong terhadap anggota kelompoknya yang teraniaya, namun cenderung menyalahi norma dan tentunya tidak dibenarkan dalam agama. Tindakan destruktif tidak akan menyelesaikan satu masalah, malah akan menumbuhkan dendam yang berkepanjangan. Dari sinilah patut dipahami bahwa adanya rasa sepenanggungan sesama anggota kelompok patut diimbangi dengan keterbukaan terhadap kelompok lain, agar nantinya kita tidak akan bersifat terlalu fanatik pada kelompok sosial. Sekian hasil presentasi kami tentang kelompok sosial. Kami ucapkan Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, kan kita ide